billahi minasyaitonir rajim. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2 bersama-sama. Wassama'i wattariq. 2. Wa ma adraka ma-tariq. 1, 2. An-najmu saqib. 1, 2. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. 1, 2. Falyanzuril insanu mimma khuliq. 1, 2. Khuliqa min ma'in dafiq. 1, 2. Yakhruju min bainil sirati wal tara'ib. 1, 2. Innahu ala raj'ihi laqadir. 1, 2. Yauma tubla sarair. 1, 2. Fama lahu min quwwatin wala nasir. 1, 2. Was-samaa'i dzatir raja'. 1, 2. Wal ardi dzatir sadaq. 1, 2. Innahu laqawlun fasl. 1, 2. Wa ma huwa bil hazm. 1, 2. Innahu yakiduna kaida. Wa akidu kaida. 1, 2. Falamhil kafirin Silakan Bunda Nunung 5 ayat, Bunda Nunung 5 ayat. Kang Asep 5 ayat. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka ma-tariq. An-najmu saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Bunda Nur, lanjut. Khuliqa min ma'in dafiq.
yakhruju min baini sulbi wal taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yawma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'i wal ardi dzatis sad'i innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida. Semuanya sama-sama. Wa akidu kaida. Fama akidu kaida. Udah Imas? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Imas ya, jazakallah khairan. Terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah saling membersamai ngaji pada pagi ini. Selanjutnya, sebelum sesi tafsir dari Dr. Pen Inayati, orang tua dari Garut, kita akan memasuki sesi Ibu Ustadzah Nurlailah untuk memahami postingan Rasulullah dan sahabat-sahabat yang mulia, podcast hadis. Hadis apakah yang akan dipilih Kang Asep? Sama-sama belum tahu. Jangan kaget. Jangan kaget. Besok-besok minta di-share duluan. Masya Allah ya. Ternyata amaliah keseharian kita yang namanya wudhu, kalau kemarin kan bersuci dari air kencing untuk menghindari diri dari siksa kubur ya. Sekarang masih kaitannya dengan bersih-bersih, bersih jiwa, bersih dosa, dan dengan impak sodako, istighfar, dan lain-lain. Bersih anggota badan dengan tayamum, wudhu, dan mandi. Nah, sekarang kita akan sama-sama mengetahui langsung dari sabda Rasulullah bahwa wudhu kita ini ternyata juga pembersih dosa. Luar biasa, ini bisa nanti diinternalisasikan ke anak-anak didik kita untuk menumbuh kembangkan karakter pribadi-pribadi yang mencintai kebersihan. Salah satunya dengan rajin berwudu, dan diyakinkan bahwa berwudu ini salah satu manfaatnya adalah selain mencuci bersih badan kita dari najis, dari hadas, maka juga akan membersihkan dosa-dosa kita. Tapi tidak, kata orang, tidak berbasis hoax atau hoax, tapi berbasis kata-kata Rasulullah yang termaktub dalam hadis Bukhari nomor 5953 yang sekarang akan kita baca dengan dibersamai oleh Ibu Ustadzah Nurlailah Losari, Cirebon, Jawa Barat. Kita mulai saja ya. Mari Bu Ustadzah, langsung saja. Umron kapan?
Ke bawah lagi sedikit, Kang. Stop. Umron bin Abar, dari situ saja. Humran bin Aban. Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Humran Anna Umran bin Aban Ibn Aban akhbarahu akhbarahu qala ataitu Utsman bin Affan Qala ataitu Utsman bin Affan bi tahurin bitahurin wa huwa jalisun 'alal maq'idi wa huwa jalisun 'alal maq'idi fatawadda'a fa ahsanal wudu'a wa ahsanal wudu'a thumma qala ra'aitun nabiyya thumma qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam tawadda'a tawadda'a wa huwa fi hadzal majlisi wa huwa fi hadzal fa ahsanal wudu'a ahsanal wudu'a thumma qala thumma qala man tawadda'a mithla hadzal wudu'i man tawadda'a mithla hadzal wudu'i thumma atal masjida thumma atal masjida faraka'a rak'ataini ini thumma jalasa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi qala wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la taghtarru la taghtarru telah mengabarkan kepadaku Mu'adz bin Abdurrahman telah mengabarkan kepadaku Mu'adz bin Abdurrahman bahwa Humran bin Aban bahwa Humran bin Aban telah mengabarkan kepadanya. telah mengabarkan kepadanya. Dia berkata, Dia aku mendatangi Utsman bin Affan aku mendatangi Utsman bin Affan ketika sedang bersuci. ketika sedang bersuci. Dia duduk di atas bangku Dia duduk di atas bangku lalu berwudu dengan membaguskan wudunya. Kemudian dia berkata, saya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu di tempat ini. berwudu di tempat ini. Beliau membaguskan wudunya, lalu beliau bersabda. Beliau membaguskan wudunya, lalu beliau bersabda. Barang siapa berwudu seperti ini, kemudian mendatangi masjid dan sholat 2 rakaat,
Kemudian mendatangi masjid dan sholat 2 2 rakaat. rakaat. lalu duduk, Lalu duduk, maka akan terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. maka akan terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Utsman berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan janganlah kalian tertipu. dan janganlah kalian tertipu. Ya, hadis Nabi ini, masya Allah diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Nah, sahabat Utsman bin Affan itu sahabat yang dekat sekali dengan Nabi, sampai-sampai sahabat Utsman mendapatkan 2 gelar, Zu Nurain, yang memiliki 2 cahaya. Kenapa memiliki 2 cahaya? Karena beliau mendapatkan menikahi 2 putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi otomatis selain sahabat yang dekat luar biasa dengan Nabi, kemudian beliau juga menantu Nabi dari 2 putri Nabi. Yang pertama wafat, kemudian menikahi lagi dengan putri Nabi yang berikutnya. Jadi beliau mendapatkan gelar 2 cahaya, Dzunurain, masya Allah. Nah, nikmat menjadi beliau ya, luar biasa. Kemudian ketika beliau bertemu dengan siapa? Sahabat yang bertemu dengan Utsman. Kemudian tadi siapa? Humran bin Abban. Iya. Nah, kemudian ketika bertemu 2 sahabat itu, Utsman bin Affan bercerita bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah, melihat ya, saya pernah melihat, ini hadisnya kualitasnya tinggi, saya pernah melihat Nabi berwudu di tempat ini. Kemudian beliau membaguskan wudhunya. Untuk membaguskan wudhunya berarti kita harus tahu nih rukun berwudhu seperti apa, rukun wudhunya apa, kemudian sunnah wudhu itu apa. Kalau kita terpaksa, kadang kita ngambil rukun-rukunnya saja ya. Kalau kita nggak punya air, mungkin airnya hanya sedikit, mengambil rukun-rukunnya saja. Tapi kalau kita punya air yang sedang, yang cukup, kita baguskan dari awal sampai akhir, dari sunnahnya dari apa? Dari Tangan. Dari ya niat yang bagus, kemudian mencuci mencuci tangan yang bagus, berkumur-kumur, membasuh hidung. Itu masih sunnah ya, ya. Nah, kemudian masuk ke yang rukun, yaitu membasuh wajah. muka atau wajah. Itu sudah masuk ke rukunnya. Nah, kadang nih nakalnya orang yang tahu malah ambilnya yang rukun-rukunnya saja, yang sunnah-sunnahnya malah ditinggalkan. Itu kadang begitu. Tapi mudah-mudahan kita semakin tahu semakin bisa membaguskan wudhu kita. Nanti kita baca ya selanjutnya rukun dan sunnah-sunnah wudhu. Kalau di sini waktunya terbatas. Kemudian luar biasa. Kalau bisa kita dawamkan wudhu. Ada orang yang mendawamkan wudhu. Kenapa? Luar biasa. Ternyata setiap kita berwudhu, di situ Allah memberikan apa? Keistimewaan, yaitu sebenarnya Allah sudah ghufira lahu dzambah. Allah mengampuni, Allah memberikan ghufira. Ada hadisnya Kang Asep mungkin ya. Nanti kita cari. Setiap kita berwudu, air yang menetes itu rontok ya, merontokkan dzambun, dosa-dosa kita. Nanti kita cari lagi bab tentang wudu ya. Ya, yang dalam hadis ini barang siapa yang berwudu kemudian dia datang ke masjid, artinya sholat sunnah 2 rakaat. Kalau kita tidak di masjid, cukuplah di rumah. Kemudian kalau di sini di masjid. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Kemudian lalu duduk, maka akan terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebenarnya mudah, tapi terkadang ada apa? Ada godaannya. Tapi luar biasa, Masya Allah. Mudah sekali untuk mendapatkan keridhaan Allah. Caranya ada yang simple sekali dengan cara berwudu, kemudian sholat sunnah, kemudian duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Kang, barangkali mau dilengkapi oleh Kang Asep, silakan. Luar biasa, terima kasih Ibu Ustadzah Nurailah MPDI dari Losari, Cirebon, Jawa Barat. Itu benar banget ya, luar biasa ini hadis. Kalau kita mau eksplor ya, literasinya mau lebih pertajam lagi,
Ini dari literasi hadis Nabi ini luar biasa. Sahabat-sahabat ngaji OZN 21, orang tua zaman now abad 21, bahkan bisa memproduksi video bab wudu bagi anak-anak. Luar biasa. Dari hadis ini, para orang tua mungkin ada yang larinya ke puisi bab wudu. Bahkan ada yang larinya ke cerpen menceritakan seorang tokoh yang sedang mempraktekkan bagusnya wudu Rasulullah. Sehingga ketika Humron bin Aban datang, nanti ada anak yang harus kita jadikan artis sebagai Humron bin Aban. Lalu ada anak yang kita jadikan model sebagai Utsman bin Affan. Lalu si anak ini berwudu. Nah, kemudian Utsman bin Affan berkata ke Humron, ini loh wudunya Rasulullah itu kayak gini. Jadi bukan kayak tetangga saya, bukan kayak teman saya, tapi kayak Rasulullah, Nabi kita semua. Itu hebat ya. Untuk lebih menghujamkan bahwa uswah hasanah itu memang Rasulullah, bukan orang lain. Itu yang pertama. Kemudian beliau bersabda, barang siapa wudhu seperti ini, yang sekualitas ini wudhunya tidak asal-asalan, kemudian mendatangi masjid, itu udah dua praktek itu. Praktek wudhu lalu praktek mendatangi masjid. Masya Allah, begitu datang kaki melangkah, kaki kanan didahulukan, itu kan sudah terbuka pintu rahmat dengan doa anak-anak kita, Allahumma tahli, ya Allah bukakanlah untukku abwaaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Bayangkan saja ya, dosa yang sekian menggunung bisa terhapus hanya gara-gara rahmat Allah. Dosa yang sekian banyaknya bisa terhapus, terdelete, terbackspace hanya gara-gara rahmat Allah. Orang yang rajin masuk masjid berarti rajin mengetuk pintu rahmat Allah. Dan doa yang diajarkan Rasulullah adalah Allahumma tahli, ya Allah bukakanlah untukku abwaaba rahmatika, pintu-pintu rahmatmu. Masya Allah, dengan rahmat Allah, dengan pintu rahmat Allah yang terbuka, maka pahala Islam kita yang baru sedikit saja cukup mampu menjadikan kita masuk surga dengan mudah. Hanya gara-gara rahmat Allah. Kebalikan dari rahmat Allah adalah murka Allah. Bertumpuk-tumpuk pahala. Pahala haji, pahala tolab ilmi, pahala kelelahan berjihad, pahala infak sodako, itu akan abai seketika, akan musnah jadi spam nyampah di neraka. Kalau murka Allah yang didapat. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa penting memancing datangnya rahmat Allah, salah satunya mendidik anak-anak agar mencintai masjidnya. Setelah wudhu, mencintai wudhu Rasulullah, mencintai masjid Allah. Setelah wudhu masuk masjid, lalu praktek yang ketiga adalah pembiasaan sholat sunnah syukrul wudhu. Sholat sunnah syukrul wudhu adalah sholat sunnah setelah bersuci. Sunnahnya 2 rakaat seperti itu adanya dari Nabi. Nah, saya enggak berusaha mencari laba, dari sonohnya segitu adanya. Ya, apalah untungnya bagi saya kalau saya berdusta atas nama Nabi. Kata Rasulullah, kata Nabi SAW, mangkadzaba alayya muta'amida. Barang siapa yang berdusta menyebarkan berita hoax, ngaku-ngaku atas namaku, kata Rasulullah, falyatabbawa maq'adahu minan nar. Maka bersiap-siap singgasananya telah disiapkan di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah pentingnya bagi para orang tua untuk mendidik anak turunan kita dengan scientific approach, pendekatan saintifik, pendekatan berbasis keilmuan, berbasis riwayat yang benar, akurat, lengkapi dengan sunnah, hadis, dan juga ayat-ayat Allah. Lalu setelah masuk masjid, sholat 2 rakaat, setelah sholat, tidak ngerumpi, gibah, gosip, dan lain sebagainya, tapi duduk. Maka segitu saja sudah cukup Allah untuk mengampuni dosa-dosa orang itu. Masya Allah. Setiap keluarga harus dididik seperti ini. Dan pendidikan ini adalah pola pembiasaan Rasulullah yang telah didengar oleh sahabat mulia, yaitu Utsman bin Affan. Masya Allah. Saya sampai menggelitik ini dengan kata-kata terakhir. Ini ada komentar terakhir
di sudut hadis ini. Apa komentar Rasulullah? Ini memberi catatan kaki. Ya, Rasulullah apa katanya? Kata Rasulullah SAW, dan janganlah kalian tertipu. Tolong digali, tolong disimak. Kenapa setelah menguraikan panjang lebar Rasulullah berkata seperti itu? Jangan kalian tertipu lagi. Sudah, silahkan diselami saja. Ini misteri dari statement Rasulullah. Selamat mengembangkan tulisan dari apa yang kita kaji hari ini. Luar biasa. Terima kasih untuk sesi Ibu Hajah Nur Laila Sa'dila. Selanjutnya adalah sesi Ibu Dr. Penti memahami tafsir ayat Allah, ayat pilihan, surat pilihan. Silakan Ibu Dr. Penti, orang tua kita dari Garut, Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Untuk sesi tafsir sekarang selanjutnya adalah ayat selanjutnya ya, ayat 21. Fadzakir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzakir, maka berilah peringatan kepada Nabi Muhammad ya, maka berilah peringatan, innama anta mudzakir, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang beri peringatan, lasta alaihim bimusaytir, kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Jadi tafsirnya, wahai Muhammad, berilah manusia peringatan dengan apa yang tugas Rasulullah ya, sebagai Rasulullah itu untuk memberikan peringatan dan menyampaikan. Jadi fa inna ma'alaikal balag, tugas Rasul itu sesungguhnya tugasnya alaikal balag, hanya menyampaikan saja. Wa alainal hisab, sedangkan kami yang menghisab amalan mereka. Nah, sehingga ayat selanjutnya adalah lasta alaihim bimusaitir, bahwa kamu bukan orang yang berkuasa atas mereka. Maksudnya kata Ibnu Abbas bahwa wama anta alaihim bijabar. Jadi kamu itu bukan pemaksa terhadap mereka. Jadi bukan yang bisa menciptakan keimanan di dalam hati mereka, bahwa Nabi tidak bisa memaksa mereka untuk beriman. Nah, jadi tugas Nabi itu hanya fa inna ma'alaikal balag, tugasnya itu hanya menyampaikan saja. Illa man tawalla wa kafar, kecuali nggak usah diberi peringatan ya kalau orang yang tawalla, memang sudah berpaling, wa kafar, dan kufur gitu ya, dan kafir. Tafsirnya adalah yaitu berpaling, tidak mau mengamalkan rukun-rukunnya, hatinya kufur, lisannya juga tidak ya, kufur terhadap hal-hal yang hak. Nah, ini tafsirnya adalah bahwa maksud orang yang berpaling dan kufur itu adalah maksudnya fala shadaq wala sholat, yang tidak mau membenarkan Rasul, tidak membenarkan Al-Quran, walakin kadzaba, tetapi malah mendustakan Rasul, watawala, dan berpaling dari kebenaran. Nah, kalau orang yang kayak gitu mah kata Allah, kecuali ya, jadi kan tadi disuruh beri peringatan, kecuali ma tawalla wa kafar, orang yang berpaling dan kufur, yang tidak mau melaksanakan apa yang Rasulullah dan Allah perintahkan. Nah, sesungguhnya ya, kemudian ayat selanjutnya adalah di sini disampaikan inna ilaina iyabahum, sesungguhnya ilaina, kepada kamilah, iyabahum, kembali mereka, yakni kembali dan berpulangnya mereka. Summa, kemudian, inna alaina, sesungguhnya kewajiban kamilah hisabahum, menghisab mereka. Jadi kami akan melakukan perhitungan, kata Allah ya, kami akan melakukan perhitungan terhadap amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, dan kami akan membalas kepada mereka. Nah, kesimpulannya, jika amalnya baik, maka balasannya pun akan baik, dan jika amalnya buruk,
maka balasannya pun akan buruk. Nah, jadi intinya dalam dari 20 ayat ke-21 ini pembelajaran untuk kita semua adalah bahwa kita juga ya sebagai juru dakwah, misalkan fa innama alaikal balag, tugas kita itu hanya menyampaikan saja gitu ya. Jadi tidak bisa memaksa orang lain, misalkan mad'u kita, misalkan ya audiens kita misalkan untuk bisa berubah atau seperti apa. Jadi tadi tugas kita itu tadi fadzakir, hanya memberi peringatan. Fa inna ma'alaikal balag, tugas kita hanya menyampaikan, adapun hidayah semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja. Alhamdulillah sudah tamat ya Al-Ghasyiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baiklah, untuk closing dipersilakan kepada Bapak Ustadz Salim dari Ungaran, Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, semangat sekali hari Selasa ini kita bisa tetap istiqomah ngaji. Untuk itu marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, senantiasa sehat selalu, besok bisa bergabung kembali dalam ngaji subuh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.